Jalan Tol Pekanbaru Dumai atau Permai resmi beroperasi mulai Sabtu 26 September 2020 hingga 2 minggu ke depan. Dan Gubernur Riau menjadi orang pertama yang melintas di jalan tol dengan panjang 131,5 km tersebut. Gubernur Riau berharap masyarakat dapat memanfaatkan jalan tol ini untuk pengembangan ekonomi dan tidak hanya untuk UMKM, tetapi juga untuk investasi. Walaupun gratis, tetap menggunakan kartu. Ini sebenarnya harapan kami adalah bagian edukasi pada masyarakat selama 2 minggu agar bisa menggunakan jalan tol ini dalam keadaan aman dan lancar. Dan jalan tol ini digunakan paling tinggi 80 km per jam, paling rendah 60 km per jam. Dan harapan kami juga kiranya masyarakat ikut tertib, mari gunakan aset kita banggakan ini. Dan untuk pertama kali ini di Riau nih jalan tolnya ada. Nanti menyusul lagi jalan tol ke daerah lain. Kiranya dalam pembangunan ini mendapat dukungan dari masyarakat luas dan sekaligus mari kita jaga aset nasional ini, aset warga Riau ini agar tentunya kita dapat menggunakan jalan ini dengan sebaik-baiknya. Keberadaan jalan tol Pekanbaru Dumai patut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Riau. Pasalnya tol ini merupakan tol termurah di Indonesia dengan tarif Rp900 per kilometer. Gubernur Riau beserta Ibu Hajar Rusnami Samsuar memasuki ruang acara. Gubernur Riau melantik 1 penjabat dan 4 penjabat sementara daerah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di Riau tahun 2020. Adapun penjabat yang dilantik yaitu Syahrial Abdi sebagai penjabat Bupati Bengkalis, Indra Agus Lukman sebagai penjabat sementara Siak, Roni Rahmat sebagai penjabat sementara Kuantan Singingi, Masrul sebagai penjabat sementara Rokan Hulu dan Rudianto sebagai penjabat sementara Rokan Hilir. Dalam sambutannya, Gubernur Riau meminta agar penjabat dan penjabat sementara yang baru dilantik serta dikukuhkan dapat mencermati sejumlah hal yang juga menjadi amanah Menteri Dalam Negeri. Salah satunya mengenai mutasi pegawai. Melalui kesempatan ini, kami ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari para pejabat yang telah dilantik pada sore hari ini. Sesuai tentunya amanah Bapak Menteri Dalam Negeri yang tentunya pada kesempatan ini, inilah barangkali yang menjadi perhatian dari para pejabat yang telah dipercayakan pada kesempatan ini. Ini juga termasuk tugas penjabat bupati, yaitu adalah memimpin pelaksanaan pusat pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Daerah. Dilarang melakukan mutasi pegawai kecuali setelah dan mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri. TKB. Yang pelet mana pelet? Gubernur Riau memberikan apresiasi kepada konten kreator cilik Sungai Rawa Kreatif yang telah mensosialisasikan pentingnya penggunaan masker kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa Melayu Riau. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Riau mengajak kaum milenial untuk terus berkarya di tengah suasana pandemi COVID-19. Makasih ya, Tuk. Makasih ya, Tuk. Saya mengucapkan terima kasih kepada Walabu bersama anak-anak kita yang kreatif. Yang ini diharapkan masing-masing daerah memiliki kreatif masing-masing dengan membuat suatu inovasi-inovasi yang ini menggambarkan pada saat ini anak-anak kita ini mengajak masyarakat agar memakai masker. Semoga anak-anak kita ini senantiasa berkarya, membuat film-film pendek, sekaligus juga untuk menggerakkan para kaum milenial yang ada di Riau ini untuk senantiasa berkarya. Di tengah suasana pandemi COVID-19 ini, kita tak boleh hanya diam saja, tapi kita juga harapkan adanya karya-karya nyata, sehingga tentunya kita punya semangat baru ya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus untuk membuat karya-karya kreatif yang kita harapkan dapat membawa kemajuan bagi kampung-kampung kita, bagi daerah kita Provinsi Riau yang kita cintai. Gubernur Riau meninjau sekaligus meresmikan ekowisata Mangrove Education Center di Desa Pangkalan Jambi, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, pada hari Minggu 27 September 2020. Gubernur Riau mengapresiasi dan merasa bangga melihat kinerja masyarakat yang tetap bisa produktif walaupun di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya, berkat semangat warga desa, mangrove dapat terjaga dengan baik. Gubernur Riau juga menyebutkan, kelompok Harapan Bersama Desa Pangkalan Jambi memiliki ikhtiar yang luar biasa dalam mengembangkan dan memelihara mangrove sekaligus menahan abrasi. Alhamdulillah hari ini kami telah melakukan peninjauan terhadap usaha kelompok Harapan Bersama Desa Pangkalan Jambi, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, dan sangat luar biasa ya ikhtiar daripada kelompok masyarakat di sini dan merangka untuk mengembangkan mangrove sekaligus juga memelihara mangrove-nya. Yang paling penting juga memelihara dari abrasi. Jadi ada ikhtiar kelompok ini untuk menahan abrasi sekaligus juga membudidayakan hasil dari mangrove, termasuk juga usaha perikanan yang selama ini mereka mendapatkan hasil yang kurang memuaskan, tapi sekarang juga ada budidaya ikan nila dan juga budidaya kepiting. Jadi semoga adanya usaha ekowisata yang hari ini kami resmikan akan memastikan usaha-usaha kecil, usaha mikro yang ada di sini sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga dapat meningkatkan PAD desa. Sukses ya, selamatlah kami ucapkan kepada masyarakat Pangkalan Jambi. Semoga ini jadi contoh untuk desa-desa lainnya yang ada di Riau. Pemerintah Provinsi Riau menerima bantuan masker dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASindo pada hari Senin 28 September 2020. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Riau berharap APKASindo ikut membantu satuan tugas COVID-19 baik di provinsi maupun kabupaten kota, sekaligus juga memutus mata rantai penularan COVID-19. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari APKASindo yang saat ini 50.000, insya Allah nanti ada tambahan lagi 50.000. Semoga di bawah kepemimpinan Pak Bulan bersama kawan-kawan ya APKASindo ini dapat tentunya mewujudkan pertama tentunya bidang kesejahteraan petani sawit, yang kedua dapat membantu percepatan USR. Jadi itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan upaya ini mudah-mudahan dapat membantu warga kita yang terdampak saat ini. Terima kasih atas bantuannya. Semoga petani kita senantiasa sejahtera, harga sawit tetap baik. Pemerintah Provinsi Riau kembali menerima bantuan 100.000 masker kain dari PT Riau Andalan Pulp and Paper untuk menangani COVID-19, Balai PAU Janggi pada hari Rabu 30 September 2020. Gubernur Riau menyampaikan nantinya bantuan masker tersebut akan disalurkan ke kabupaten kota di Riau, namun akan diutamakan pada daerah yang termasuk zona merah. Pertama sekali kami saat ini mengucapkan terima kasih kepada FPP dan mitra yang telah memberikan bantuan masker kepada masyarakat Riau yang tadi disampaikan sebanyak 400.000 masker, dan amat berguna bagi kami karena memang dalam masa pandemi COVID-19 ini yang pemerintah dan pemerintah daerah yang bekerja keras untuk menangani, termasuk juga mempersiapkan segala kebutuhan. Namun juga tentunya dalam hal menangani masalah ini kita tentunya perlu juga bergotong royong. Karena itulah tentunya saya menyambut baik dari usaha CEO, RFPP,
April dan sebagainya, yang itu sangat peduli dalam hal ini. Jadi karena itu, ini kami harapkan nanti pada teman-teman kami siapkan gudang dan kita siapkan juga untuk kita alokasikan kepada kabupaten yang sekarang belum mendapat kebutuhan. Kita utamakan nanti tentunya kabupaten yang sekarang banyak merahnya gitu. Sekarang ada 5 kabupaten yang di Riau ini. Gubernur Riau menghadiri acara penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran Padaran Perda Perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2020. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Riau menyampaikan sesuai amanah regulasi dalam antisipasi dan dampak COVID-19, pemerintah Provinsi Riau melakukan penyesuaian relokasi antara tugas-tugas daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah melalui perubahan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD. Dan selanjutnya dicantumkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kesungguhan serta kerja keras pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, sehingga seluruh tahapan dan proses pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas pelaporan anggaran sementara serta rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 dapat disepakati dan disetujui bersama berdasarkan amanat regulasi yang berlaku. Rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2020 disusun dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah berdasarkan prioritas pembangunan serta berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi Riau. Kurva penyebaran COVID-19 yang saat ini belum menunjukkan tanda-tanda melandai, mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan pendapatan daerah, sehingga diperlukan langkah cepat dan tepat agar bisa melakukan penanganan pandemi. Untuk itu, sesuai dengan amanat regulasi dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, pemerintah Provinsi Riau melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah melalui perubahan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD dan selanjutnya dicantumkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020. Dengan demikian, perubahan APBD secara keseluruhan perlu dilakukan sebagai sebuah tindakan korektif yang mencerminkan kondisi real pendapatan dan kebutuhan belanja daerah. Gubernur Riau menjadi narasumber pada kegiatan pengembangan potensi Santripreneur berbasis UMKM sawit sebagai program pemberdayaan ekonomi daerah yang diselenggarakan oleh Pusat Ekonomi Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Riau menyampaikan pemerintah daerah akan memfasilitasi antara pesantren dengan pengusaha kebun atau masyarakat untuk pemberdayaan santri di pesantren. Dan pemerintah Provinsi Riau akan berupaya agar program ini bisa dilaksanakan di Provinsi Riau. Kami dari segi pemerintah daerah, ya terutama kalau adanya kegiatan-kegiatan sekarang ini, tentunya kami ingin memfasilitasi antara pesantren dengan pengusaha-pengusaha kebun, atau mungkin di antara masyarakat kita yang memiliki kebun yang luas yang bisa dikerjasamakan dengan pondok-pondok pesantren dalam rangka untuk pemberdayaan santri yang ada di pesantren. Nah, ini tentunya nanti akan kami upayakan agar program Santripreneur ini benar-benar nanti bisa kita laksanakan di Riau, apalagi di Riau ini cukup banyak ya perkebunan sawit yang cukup besar, dan kami coba nanti akan mencoba memfasilitasi agar nanti terhadap adanya hal-hal yang selama ini mungkin semuanya punya nilai ekonomi bagi usaha, ya kami coba ingin menggalakkan agar tentunya ekonomi ini kita serahkan kepada pondok pesantren agar nanti santri kita ini bisa produktif, terutama dalam rangka pengembangan UMKM yang punya nilai strategis yang bisa kita pasarkan baik di nasional maupun juga di internasional. Kerjasama yang terjalin untuk produksi, pemasaran, dan operasional.
Gubernur Riau menerima kunjungan dari PT Wijaya Karya sekaligus melakukan uji coba tes sepeda motor listrik merek Gesit pada hari Kamis 1 Oktober 2020. Sepeda motor listrik tersebut merupakan produk dari Wika Industri Manufaktur yang memproduksi sepeda motor listrik baru. Gubernur Riau menyebutkan, Gesit merupakan sepeda motor yang ramah lingkungan, menggunakan baterai dan listrik, serta tidak memiliki suara yang kencang sehingga sejalan dengan visi Riau Hijau. Motor baru ini namanya Gesit, nanti biar beliau nanti cerita. Dan salah satu keunggulan motor ini adalah ini ramah pada lingkungan. Jadi beliau mengatakan karena Riau sudah dikenal dengan program Riau Hijau, ya setidak-tidaknya ini bagian daripada itu. Jadi yang jelas ini menggunakan baterai dan menggunakan listrik. Jadi tadi tidak ada suaranya sama sekali, tapi memang kencang. Makanya sesuai dengan namanya. Dan kami tadi sudah melihat bahwa dari komponen-komponen yang ada ini sudah sebagian besar ya dari komponen negara kita yang kita cintai. Jadi ini bagian juga sekarang kita lagi mempromosikan Aku Bangga Produk Indonesia, ini bagian adalah produk Indonesia. Provinsi Riau merupakan daerah kedua di Sumatera untuk peluncuran sepeda motor listrik tersebut. Gubernur Riau melakukan pertemuan dengan Ikatan Dokter Indonesia pada hari Kamis 1 Oktober 2020. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Riau mengajak dokter untuk ikut mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan kepada masyarakat. Artinya yang pertama kan sekarang kan bagaimana mengajak masyarakatnya agar mereka masuk ke kesehatan. Itu nomor satu. Kemudian juga ada semacam tanya jawab yang diberikan sehingga nanti masyarakat bisa bertanya. Ini kan banyak persoalan, kan banyak tanya-tanya, Pak. Ini kenapa begini, nah, ini yang barangkali nanti ada pencerahan dari dokter. Sebab kami tidak merasakan, juga kami kemarin menyiapkan aplikasi ini Satgas, sehingga nanti dari situ kemarin kami sudah presentasikan di sini. Kalau di aplikasi, kenapa begitu? Karena orang mau bertanya kepada saya, ini kenapa begini, tinggal gini ya, saya bukan dokter. Nah, itu yang kenyataan sekarang. Berarti mereka kan macam tertutup komunikasi, Pak. Komunikasi sama dokter, mungkin komunikasi ya kepada siapa lagi? Akhirnya kalau saya gubernur ya, semuanya kepada saya. Ini juga bisa aplikasi itu, makanya saya sampaikan itu kalau misalnya yang sederhana aja gitu. Jadi artinya protokol kesehatan mungkin itu bagian juga yang disampaikan, tapi yang paling penting juga ada tanya jawab diberikan dokter yang sederhana, itulah yang perlu sekarang penjelasan, Pak. Yang itu tak sampai kepada masyarakat awam. Kepada Ibu, kami mohon kepada Ibu tetap menggunakan masker. Gubernur Riau melaksanakan silaturahmi dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap pertumbuhan perekonomian serta menjaga stabilitas Kamtibmas yang kondusif di wilayah Provinsi Riau. Kegiatan berlangsung di Gedung Daerah Balai Pau Janggi pada hari Jumat 2 Oktober 2020. Gubernur Riau berharap ekonomi Riau tetap bangkit dan menjadi penopang ekonomi nasional. Kebangkitan ekonomi tersebut bisa dilakukan dengan menggerakkan sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM secara bersama-sama. Selain itu dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan Provinsi Riau. Kita harapkan ekonomi di Riau tetap bangkit sekaligus bisa menopang ekonomi nasional. Semoga tentunya kita harapkan Riau ini tetap kondusif dan kita tetap memelihara suasana kebersamaan, suasana kerjasama, sehingga tentunya kami ingin juga bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik daerah maupun juga nasional yang kita cintai. Gubernur Riau bersama Kepala Dinas Pendidikan, para guru, serta pelajar melaksanakan sholat hajat di Masjid Ar-Rahim SMA Negeri 8 Pekanbaru pada hari Jumat 2 Oktober 2020. Dalam sambutannya, Gubernur Riau berharap ada timbal balik antara guru dan siswa selama proses belajar mengajar secara daring. Karena itulah tentunya kami kepada Bapak Ibu guru, termasuk juga anak-anak kami, baik yang ada di SMA 8 ini maupun di semua sekolah yang ada pada saat ini yang mengikuti secara virtual, hendaknya
Setidak-tidaknya juga ada komunikasi dibawahi sama anak-anak kita. Sejauh mana penerapan dari apa yang telah diberikan pelajaran kepada anak-anak kita. Tidak bisa hanya nanti Bapak Ibu guru hanya memberikan pelajaran, harus kita juga sejauh mana bagaimana telah dipantau. Kami harapkan mudah-mudahan apa yang saya juga tidak seperti itu, tapi memang Bapak Ibu bisa mengikuti baik terhadap anak